Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal asumsi bahwa pabrikan Jepang itu eh, jago ya, pinter, cerdas dan seterusnya. Sekarang ini di masyarakat itu asumsinya itu ahli pabrikan Jepang itu sangat jago kan ya. Ya, beberapa netizen sampai menyebutnya sebagai profesor, disebut apa, jago di segala macam. Asumsi ini jadi apa ya, jadi lari kemana-mana. Jadi misalnya kalau suatu motor itu ada problemnya, nah itu disebut sama mereka itu disengaja. Jadi kalau misalnya ada motor ya punya masalah ini, itu disebut disengaja begitu. Ahlinya itu tahu kalau apa di motor itu bakal ada penyakit seperti itu. Jadi kejelekan motor itu semuanya disengaja karena profesornya sangat pintar. Ya, hal ini bermula ya dari artikel penulis soal spakbor. Kalian penulis sebutkan juga komentar-komentar yang apa memuji-muji keahlian profesor Jepang, profesor pabrikan Jepang dalam merekomendasikan oli ya. Soal oli sudah penulis jelaskan sebelumnya. Mereka yang merekomendasi itu apa, yang menyarankan untuk pakai rekomendasi itu memuji-muji pabriknya sangat pinter, memuji-muji profesor pabrikan Jepang sangat pinter. Dan apa ya, dan nyatanya mereka sebenarnya ya melanggar omongan rekomendasi itu. Jadi melanggar rekomendasi tapi menyarankan orang lain mengikuti rekomendasi. Terus orang munafik lah. Itu menimbulkan banyak reaksi, banyak yang komentar. Berapa komentar? 50 komentar lebih. Untuk penulis itu suatu komentar yang apa ya, banyak sekali ya. Jarang-jarang artikel penulis punya komentar bisa sebanyak itu. Ya, itu saking sengitnya debatnya ya. Disebut kalau ada yang protes kan ya, penulis diminta untuk jangan melakukan penggiringan opini. Jadi silahkan bikin artikel untuk apa, jadi bahan debat, tapi jangan bawa profesornya. Antara ada pembaca yang lain ngomong jangan melakukan penggiringan opini. Jangan seakan-akan profesor di Jepang itu kayak gini atau ahlinya pabrikan kayak gini. Nah, satu hal yang penulis perlu tekankan adalah soal profesornya. Untuk soal profesornya ini, penulis memang beneran pingin menyangkut-nyangkutkan. Jadi ada yang ngomongan masalah yang dialami penulis, masalah spakbor ya, itu nggak ada hubungannya dengan profesornya pabrikan. Ya salah dong. Yang desain motor ini siapa? Walau orangnya mungkin bukan profesor,
mungkin lulusan S1 apa lulusan SMA, kan kita nggak tahu. Tapi yang desain motor itu adalah ahli pabrikan, spesialisnya pabrikan. Untuk desain setiap motor itu pasti ada beberapa orang ya, lebih dari satu orang. Kalau kita lihat di websitenya Yamaha, lebih dari satu orang. Nah itu berarti kan di motor ini ada tenaga ahlinya. Dan tenaga ahli ini yang menurut penulis kurang nggak becus. Jadi apa yang penulis lengkapkan itu ya betul-betul mengacu kepada para ahli tersebut. Jadi dibilang penggiringan opini, ya betul. Penulis ingin mengungkapkan bahwa ahli pabrikan itu bukan dewa. Karena seakan-akan sekarang ini ahli pabrikan Jepang ini seakan-akan dewa, pinter banget, hebat banget. Padahal ya ahli Jepang itu ada keterbatasannya. Terbukti dari banyak hal. Terus nggak usah lah yang jarang-jarang dibahas. Yang paling sering dibahas soal gredek. Ya soal gredek kan ya. Soal gredek ini waktu Honda ADV muncul itu kan dijelaskan bahwa yang bikin gredek itu adalah bagian mangkoknya, mangkok sama kampasnya. Dan sama pabrikan Jepang dijamin motor Honda ADV nggak muncul lagi gredek. Tapi kalau kita dilihat dari konsumen, itu masih terjadi. Jadi ada jaminan bebas gredek, tapi masih terjadi. Nah kalau yang orang-orang yang merasa pinter, oh itu kan wajar. Cuma berapa orang sih yang mengalami gredek itu? Kan nggak semua. Mereka nggak perhatikan kata-kata jaminannya itu. Jaminannya menunjukkan tingkat kemampuan dari pabrikan. Pabrikan sudah yakin 100% bebas gredek, tapi ternyata masih ada saja gredek. Jadi ini katanya yang menyelesaikan ahli Jepang ya, ahli dari Jepangnya ya. Kan seakan-akan pinter banget, seakan-akan seakan-akan kalau sudah ahli Jepang jaminan solusi selesai gitu ya. Padahal enggak. Dan unik ya, pada saat itu Pak Endro ya, dari bagian teknisnya Honda itu menjelaskan sama ke blogger bahwa solusi yang ada di pasaran itu nggak bagus. Katanya memang kalau dikasih lubang itu bisa mengurangi gredek. Tapi katanya ada kelemahannya menurut Pak Endro, yaitu kelemahannya nggak imbang, jadi nggak balance. Mungkin ada solusi buat ini nggak Pak, buat supaya lebih mulus gitu. Sebenarnya solusinya bisa lebih panjang. Sebenarnya intinya adalah mungkin awal enggak Pak, gitu kan? Iya, awal enggak. Karena yang mempengaruhi salah satunya adalah kotor. Kotoran debu.
Sehingga dia slip ya. Sehingga dia pas pada saat RPM-nya kecil, ada celah. Ini ada ini kan, gini kan. Nah, tapi begitu RPM-nya kuat kan dia kuat. Jadi salah satu penyebabnya karena debu itu. Atau bisa juga protein gitu ya. Bisa lebih panjang dikit. Terus sebenarnya itu banyak sih solusinya, tapi intinya begitu ada kotor pasti ada itu. Apalagi begini kan bahannya bisa kotor. Ini kan menghasilkan kotoran juga. Karena kan kayak ampas. Pak, tapi ini pertanyaannya ada beberapa teman-teman pengendara nih Pak di grup itu dia yang mengakali dengan cara dibolongi Pak di bagian itunya. Ya. Itu gimana Pak? Begitu dilubangin, debu-debunya kan, debu keluar. Lebih mudah keluar debunya ya. Cuma di sini ini adalah sudah didesain untuk posisinya muternya itu balance. Ini kan menghasilkan putaran kan? Iya. Nah, putarannya itu balance. Tapi kalau mama di porsi ini, begitu ini nanti akan kurang balance. Oh, akan jadinya goyang gitu Pak ya. Kalau kita nggak ngerti kan kadang-kadang ada yang di sini Asal gitu Pak. Iya, bolong-bolong kecil itu Pak. bolong kan, tapi nggak tembus kan? Ini adalah balance. Jadi sumpah mau velg aja Pak ya. Ya, Apa ada tambahin apa namanya balancer kan ya. balancer, iya. Sama. Tapi sebenarnya kalau yang dibolongin itu nggak apa-apa Pak. Ya nanti timbulnya ada putaran ini jadi nggak balance. Iya. Ya, Tapi iya. Tapi banyak dari teman-teman yang justru fix Pak karena itu. ya fit pas Karena ini pas satu, Oh, yang kedua iya. kotoran Gila, jadi intinya kotor aja sih Pak. ya. Sama gini Pak, kan di itu biasanya di BCK sama Vario ya. Nah katanya di ADP 150 itu nggak ada gejala geledeknya. Apa ada perbedaan apa gimana Pak? Iya. Sebenarnya kalau mama ada timbul kotor pasti akan terus kemudian karakter kita menggunakan motor bisa jadi si konsumen yang fisik kebanyakan orang yang menggunakan motornya tuh slow begitu ya linear ya begitu yang lebih sukanya dia mengenai saat posisi yang seperti itu memaksakan kotoran yang di sini itu keluar ya gitu kan jadi mainan gas yang mungkin dia Agresif ya. Orang-orang yang agresif malah dia tidak merasakan itu. Iya. Yang merasakan adalah malah orangnya. Iya. Oh, jadi pengaruh juga ya. Pengaruhnya. Nah ini jadi pertanyaan. Pabrikan kan tahu nambahi lubang itu bisa mengurangi masalah geredek. Tapi mengapa kok nggak dikasih lubang? Ya kalau yang buat lubang itu mekanik gitu ya, yang bengkel-bengkel pinggir jalan gitu ya. Kasih lubang bisa bikin apa? Rumah apa namanya? Bikin mangkokannya itu nggak imbang. Nah kalau pabrik yang buat masa ya nggak bisa didesain sedemikian rupa sehingga seimbang. Nah, itu loh pertanyaannya, kenapa kok pabrik nggak melakukan lubang-lubang itu? Kalau tahu lubang-lubang itu bisa mengurangi apa? Bisa mengurangi geredek. Nah yang direkomendasikan apa untuk biar nggak geredek lagi? Pakai motornya disuruh berubah, jadi nggak bisa seenaknya kita. Katanya sih disuruh ngeget gitu lah. Makanya kalau narik motor yang kuat, kalau akselerasi yang kuat, katanya geredek terjadi karena makainya itu kurang kasar. Entah ya, itu berdasarkan dari penelitian atau enggak ya. Tapi kalau dari teori, penulis nggak setuju. Karena apa? Penulis ini pakai motor ini kalau di RPM rendah, pakai halus, nggak pakai ngegas kasar-kasar. Dan ternyata justru ngegas nggak kasar ini nggak menyebabkan geredek. Jadi penulis jarang-jarang apa kalau ngegas itu mendadak gitu ya. Kalau mungkin seperti pemirsa lihat
kadang penulis jalan sampai 100 gitu ya, tapi itu ngegasnya nggak terdetek. Kalau misalnya kayak gini ya, habis lepas gas ngegas lagi itu mesti kalem-kalem, nggak sampai nyentak jeduk gitu, nggak sampai ngegas dari lepas gas sampai ngegas itu tiba-tiba itu enggak. Penulis mesti halus dulu baru dikeraskan. Kalau penulis bisa mati dari suara mesin, dengar nggak ya? Mungkin nggak dengar ya, maaf. Lah, masalah gredek lupakan. Jelas itu merupakan kelemahan dari pabrik. Masalah spakbor itu ya, ada yang bilang itu disengaja, yang protes ya, yang protes nggak banyak sih. Yang satu bilang disengaja karena pertimbangan ini banyak lah pertimbangan, tapi penulis nggak paham pertimbangan apa ya. Yang protes seperti itu juga nggak ngomong apa yang jadi pertimbangan dari profesor pabrikan Jepangnya atau ya ahli pabrik Jepangnya itu mengapa kok bikin desain spakbor seperti itu. Disebut alasan ekonomi lah. Menurut penulis ya, kalau alasan ekonomi itu salah ya, salah. Spakbor berapa sih harganya? Ada bendulan di sebelah kiri kanan spakbor itu menurut penulis nggak ada gunanya, tapi ya tetap dikasih. Seandainya plastik itu harganya sangat-sangat mahal kalau menurut pabrikan, bisa kok dikurangi bagian yang nggak guna itu. Kalau misal plastik harganya mahal, ini loh sebelah kanan ini loh ada bagasi nggak ada gunanya, ngapain dikasih seperti itu? Jadi ya salah ya kalau pertimbangannya ekonomi, karena harga spakbor itu yang mahal itu kan kalau keseluruhan, tapi kalau bagiannya aja dipanjangin itu ya rasanya nggak ada mahal. Lagi pula sejak kapan pabrikan memikirkan harga kalau sudah soal model? Nggak ada lah. Kalau misalnya dianggap butuh ya nggak perlu pun ditambahi. Jadi ya tetaplah itu bukan keahlian, bukan sengaja lah. Terus apalagi ada yang ngomong R&D-nya kurang. Oke, R&D kurang maksudnya nggak pernah dicoba, tapi itu kan artinya pabrikan ini sama sekali nggak punya pengalaman, sehingga waktu mendesain itu si insinyurnya itu nggak memikirkan soal itu. Nggak kepikiran di otaknya bahwa kalau didesain seperti itu bakal bikin semua yang di belakangnya spakbor itu jadi kotor semua, jadi berkarat, banyak bagian yang berkarat. Apalagi kalau ada unit ABS-nya, unit yang harganya 5 juta itu, ada unit seperti itu jadi cepat rusak. Aneh kalau misalnya pabrikan itu sengaja bikin unit yang harganya mahal itu jadi cepat rusak. Karena apa? Terbukti sekarang banyak orang males beli versi ABS. Cuma orang-orang yang nggak tahu aja. Ya sepertinya pendapat bahwa profesor Jepang pintar ini, profesor Jepang itu jago itu, sepertinya itu terjadi hanya pada generasi muda. Maaf ya penulis nyebut-nyebut soal generasi. Cuma terjadi pada mereka yang masih baru menyelami dunia motor.
alias masih baru beberapa tahun memiliki motor, masih cuma 1 kali atau apa. Sementara yang sudah lama punya motor, mereka nggak menganggap bahwa pabrikan Jepang itu pintar, karena mereka tahu, mengalami sendiri bahwa banyak masalah yang terjadi yang menunjukkan bahwa pabrikan Jepang itu sebenarnya nggak pinter-pinter amat. Jadi kayak di Yamaha ini, kalau masalah pambir oli, terus masalah fuel dilution, itu jelas disengaja ya, karena yang berpengalaman, yang sudah lama punya motor Yamaha tahu bahwa kualitas di hasil silindernya itu turun. Jadi cerita kayak fuel jet, oil jet ya, oil jet pump, oli yang disemprotkan langsung ke dinding silinder untuk bisa mengurangi aus, itu dulu pernah ada tapi sekarang tidak ada. Kalau misalnya ya, anggap aja pabriknya ini, ahli pabriknya nggak punya kemampuan lah, tapi orangnya itu tetap itu aja, dia pasti punya pengalaman. Oh, kalau motor ini masalahnya, oh motor ini masalahnya. Tapi sepertinya di pabrikan itu nggak gitu. Yang kerja orangnya beda-beda, pengalamannya beda-beda. Masalah itu lama untuk ditangani. Kayak contohnya gerdek, itu kan terjadi mulai dari sejak PCX lokal mulai muncul kan. Sudah terjadi mulai dari awal muncul. Apakah ada perbaikan? Sampai sekarang tidak. Cuma begitu muncul Honda DV baru muncul. Nah, seperti itulah. Itu pun yang di Honda DV nggak nggak tuntas ya. Masih ada aja yang mengalami gerdek. Jadi disebut pabrikan Jepang pinter, nggak setuju. Juga masalah spakbor belakang. Spakbor belakang itu kan kelihatan ya. Kalau di NMAX ini ada pelindungnya kecil banget. Cuma ada plastik kayak tirai, karet tirai yang kecil banget. Itu nggak melindungi. Masih nyiprat-nyiprat lah sekitar mesin. Engine starter itu kena lumpur ya. Terus soket itu bisa basah juga. Dan rupanya kalau yang di NMAX mungkin nggak pernah dengar kasusnya. Kalau yang di Aerox gitu, soketnya itu kan terbuka, nggak ada pelindungnya. Itu katanya kena air kalau hujan. Ya menurut penulis saya wajar, karena bentuk pelindungnya kayak gitu. Walau ada mudguard, ada ya pelindung-pelindung gitu, tetap nggak melindungi. Jadi yang namanya mudguard itu sering-seringnya cuma aksesori, nggak benar-benar melindungi. Karena ya entah mengapa dipikir kalau dikasih di atas ban itu, wah wis bebas aman. Padahal nggak mikir kalau kecepatannya tinggi, airnya itu bisa bisa arahnya dari gaya sentrifugalnya itu akan mengarah lurus ya, harusnya lurus. Mungkin dipikir sama pabrikan Jepang itu kalau air atau kotoran yang dibawa oleh air hujan itu larinya cuma dari arah tengah ke luar, padahal enggak. Padahal dalam kenyataannya air itu lepasnya itu dalam sudut 90 derajat dari ban. Jadi airnya ikut ke bawah kecepatan dari ban. Oleh karena itu ya cipratannya pun ya harus dipikirkan yang 90 derajat dari ban.
masalah yang lama juga kalau misalnya di motor Matic Honda itu adalah hilang kompresi mendadak. Aneh kan, motor tiba-tiba hilang kompresi mendadak. Nah ini masalah ini terjadi mulai dari Mio pertama. Memang masalah jarang terjadi, terutama di motor yang nggak pernah dipakai kencang, terutama di motor yang nggak pakai olinya Yamaha. Tapi kalau misalnya pakai oli resmi, banyak yang mengalami seperti itu, tiba-tiba motor mati. Dari pabrikan sih nggak akan pernah mengakui ya hal itu. Terus apalagi ya soal lampu lah, barang ketok sih. Pabrikan itu kan harusnya kalau mendesain itu kan sudah memikirkan itu nanti motor bakal pakai velg ukuran berapa, ban ukuran berapa. Namanya desain ya. Itu kan harusnya mereka juga bisa tahu setelan defaultnya, setelan awalnya dari suspensi, dari apa namanya, setelan lampu itu kan mereka bisa tahu gimana caranya cahaya itu bisa datar dengan lampunya sesuai peraturan lah, bisa melihat ke arah 40 meter ke depan. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi itu lari kemana-mana. Terus lampu jauh itu harusnya bisa bikin 100 meter ke depan, bukan nyorot ke atas loh, tapi nyorot ke bawah, tapi yang bisa lihat 100 meter ke depan. Tapi apa yang terjadi? Kalau misalnya lampu bawah kita arahkan ke 40 meter ke depan, lampu jauhnya itu nyorotnya ke langit. Nah, yang seperti itu disebut oleh yang percaya banget sama keahlian pabrikan, disebut oh itu disengaja, itu pasti dilakukan dengan pertimbangan ini, tapi dianya sendiri nggak bisa nyebut pertimbangannya apa. Ya karena nggak masuk akal lah. Pertimbangan masuk akal gimana? Jadi apa ya, orang-orang ini terutama yang muda-muda yang barusan punya motor percaya banget pabrikan hebat, pabrikan Jepang itu hebat, ahli pabrikan itu hebat. Padahal ya terbatas juga kemampuannya. Kalau soal apa namanya, sorot pancaran lampu, suspensi, oli, spakbor, itu pabrikan Jepang itu nggak jago, mereka nggak punya kemampuan itu. Yang suspensi sering penulis jelaskan ya, suspensinya motor Jepang, motor Matic Jepang lokal atau yang impor malah itu kan sering nggak pas ya, nggak jelas itu untuk ukuran berat pengendara berapa. Dipakai satu orang keras, dipakai dua orang mendul-mendul, nggak karuan, nggak stabil. Harusnya kan kalau desain iya wis, kalau mau satu orang itu bisa pakai nyaman, bisa pakai stabil. Tapi yang terjadi kan enggak. Nah inilah ya ingin penulis hilangkan asumsi bahwa pabrikan Jepang itu ahli. Enggak, pabrikan Jepang itu manusia, dia punya keterbatasan juga. Jadi ya salah kalau dibilang ahli Jepang itu jago, pinter. Kalau misalnya ada masalah di produk itu sengaja memang dibuat cacat, nah itu penulis tidak setuju. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.